Salam dan bahagia guru-guru hebat. Nama saya Yohanes Papuceme dari SDN Abobo, CGP Angkatan 11 Kabupaten Nagikeo. Dan pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang adalah saya tentunya akan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tujuan agar tercapainya profil pelajar Pancasila. Kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menumbuhkan karakter religius kepada peserta didik dengan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya, peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Selanjutnya, saya akan membiasakan peserta didik untuk bekerja sama atau bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Selain bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah, peserta didik juga dilatih, dibina untuk membangun kerjasama bergotong royong dalam mengerjakan semua pekerjaan yang ada di sekolah, salah satunya terlibat langsung dalam kegiatan P5. Peserta didik juga akan berkolaborasi bersama rekan sejawat, bersama Bapak dan Ibu guru, baik dalam proses pembelajaran maupun praktik-praktik di lapangan. Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dalam proses pembelajaran, peserta didik juga memanfaatkan teknologi pembelajaran berbasis IT. Sebagai pendidik, tentunya kita juga memberikan ruang sepenuhnya kepada siswa untuk kreatif dan inovatif, mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam diri mereka masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan tentunya mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kodrat zaman. Saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk pengembangan kompetensi diri saya juga terlibat secara aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar ataupun pelatihan-pelatihan, BIMTEK dan workshop lainnya. Saya juga membangun kerjasama kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan, berkaitan dengan perkembangan peserta didik, maupun kemajuan-kemajuan di lembaga pendidikan. Untuk mengetahui kualitas pembelajaran, tentunya saya senantiasa melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran, baik bersama peserta didik, yang mana mendapat umpan balik dari peserta didik, maupun secara pribadi melakukan refleksi ini. Untuk terus mengembangkan kemampuan ataupun kompetensi yang saya miliki, saya juga akan terus secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di gugus maupun di tingkat kecamatan, dan yang tentunya dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, hal-hal bagi yang saya alami akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah saya. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah yang pertama, saya merasa termotivasi untuk terus belajar hal-hal baru dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, saya sangat bersyukur boleh belajar hal-hal yang mampu membuka wawasan saya dalam menerapkan pembelajaran yang bermakna. Ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktik baik dengan murid dan juga rekan sejawat untuk melakukan perubahan. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah
Yang pertama, guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus menjadi teladan yang baik untuk peserta didik. Oleh karena itu, guru harus selalu mengembangkan dirinya secara konsisten untuk peningkatan kompetensi. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah, yang pertama, murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran PJOK yang saya bawakan. Yang kedua, tentunya kompetensi saya sebagai guru semakin meningkat. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.